Pulau Bangka, pantainya indah, andalannya sektor pariwisata. Selamat pagi Bapak Ibu pemirsa, perkenankan saya menyapa kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita berjumpa dalam acara Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Santino Manopo, yang saat ini melayani di GPIB Jemaat Efrata Tobuali, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita memohon kuasa penyertaan Tuhan melalui doa, pembacaan, dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Saat ini sebelum kami melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini, terlebih dahulu kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu untuk menjadi pedoman dan penuntun bagi langkah kehidupan kami. Kami mohon Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada kami supaya kami dapat mendengar, memahami, dan melakukan kehendak Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Mazmur 16 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Namun saya akan membacakan kepada kita semua dari ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan mengatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu bahagia orang saleh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita berbicara tentang bahagia atau kebahagiaan, saya yakin dan percaya kita semua pasti ingin bahagia. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak ingin hidup bahagia. Namun, apa dan bagaimana cara untuk kita menemukan atau memperoleh kebahagiaan dalam hidup kita? Mungkin saudara yang menyaksikan acara pada saat ini akan mengatakan, saya bahagia kalau saya punya uang yang banyak, bisa makan yang enak, punya pasangan yang keren, cantik, ganteng. Atau mungkin saudara akan mengatakan bahwa kebahagiaan itu dapat dicapai dengan kedudukan, pendidikan yang tinggi, kesehatan yang prima, dan penampilan yang oke. Setidak-tidaknya itulah gambaran umum atau sebuah realitas kehidupan yang sering dijadikan sebagai ukuran dalam mencapai sebuah kebahagiaan. Tetapi benarkah kebahagiaan itu dapat dicapai dengan hal yang demikian? Ada orang yang sudah memiliki segalanya dalam hidupnya, namun ia belum bahagia. Mungkin saudara akan bertanya, loh, kok bisa ya? Bukankah ia sudah memiliki segalanya? Tetapi mengapa ia tidak bahagia? Apalagi yang dicari dan diinginkan oleh dirinya? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 16 yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini akan menolong kita untuk mendapatkan jawaban yang tepat untuk mengalami kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Mazmur 16 ini merupakan ungkapan kepercayaan pemazmur, nyanyian sukacita, kegembiraan
yang dirasakan oleh pemazmur karena pemazmur menemukan Tuhan sebagai warisan dan pialanya. Itu yang dapat kita baca dalam Mazmur 16 ayatnya yang kelima. Sehingga pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya dan sumber kebahagiaannya. Pemazmur menemukan kebahagiaan itu di dalam Tuhan. Bagi pemazmur tidak ada yang lain yang dapat membuatnya bahagia selain daripada berlindung kepada Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara bisa lihat dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Pemazmur mengatakan hal ini bukannya tanpa alasan. Pemazmur sudah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Pemazmur menyadari keberadaan dirinya sebagai manusia yang lemah dan dikelilingi oleh bahaya-bahaya yang mengancam kehidupannya. Maka dari itu, pemazmur menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan berharap pada perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selanjutnya pemazmur juga menemukan kebahagiaan itu ketika dirinya hidup bersama dengan orang-orang kudus, orang-orang yang mulia. Itu yang dikatakan dalam ayatnya yang keempat, Mazmur 16. Di situ pemazmur mengatakan bahwa ia sangat menyukai. Itu menjadi kesukaan bagi diri pemazmur. Tetapi di sisi yang lain, pemazmur juga mau mengingatkan bahwa mereka atau orang-orang yang hidupnya menyimpang dari jalan Tuhan, karena mereka mengikuti Allah-Allah lain, mereka akan mengalami kesedihan yang besar dan luar biasa. Berbeda halnya dengan pemazmur yang sungguh menyadari betul dengan hidup berlindung kepada Tuhan. Pemazmur merasakan ada sukacita, kebahagiaan, dan kenikmatan hidup. Sukacita, kebahagiaan, dan kenikmatan hidup yang dimaksud oleh pemazmur itu Bapak Ibu Saudara-saudara bisa baca dalam ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Di situ dengan jelas pemazmur mengatakan, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku, Tuhan berada di sebelah kananku, aku tidak akan goyah, tubuhku akan diam dengan tentram. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang kudusnya melihat kebinasaan. Tuhan akan menunjukkan jalan kehidupan kepada orang-orang yang dikasihinya. Di hadapan Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Itulah sukacita, kebahagiaan, dan kenikmatan yang dirasakan betul oleh pemazmur. Maka dari itu pemazmur mau untuk memuji-muji Tuhan, mau bersorak, mau bersukacita. Karena dia merasa bahwa di dalam Tuhan ada kebahagiaan dan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui Mazmur pada saat ini kita mau belajar 3 hal. Yang pertama, kebahagiaan hidup itu terletak pada diri setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau menjaga kekudusan hidup, serta mau hidup setia kepada Tuhan. Sebab kebahagiaan yang sesungguhnya hanyalah milik Tuhan, dan hanya Tuhanlah yang dapat memberikan kebahagiaan kepada umatnya. Yang kedua, kebahagiaan manusia tidak bersumber dari kesenangan dan harta kekayaan, melainkan dari Tuhan. Kebahagiaan dari Tuhan tidak seperti kebahagiaan yang diberikan oleh dunia. Dunia bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kita bisa menemukan kebahagiaan itu di dalam dunia. Kita dapat menemukan kebahagiaan itu di luar Tuhan. Tetapi ketahuilah, kebahagiaan di luar Tuhan itu sifatnya semu, sementara atau sesaat.
Tetapi jikalau kita menemukan kebahagiaan, kita menerima kebahagiaan itu dari Tuhan, maka itu adalah kebahagiaan yang sejati. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebahagiaan itu tidak datang dengan sendirinya. Kebahagiaan itu tidak turun dari atas langit. Tetapi kebahagiaan itu harus dapat kita upayakan dalam hidup kita. Kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin hidup sukses, berhasil, memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cemerlang, maka kita harus berjuang. Kita harus berusaha, bekerja keras, supaya kita bisa mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Dan jikalau kita mengalami keberhasilan dan kesuksesan, maka pastinya kita akan bahagia. Demikian halnya juga dalam kehidupan keluarga kita. Ya, kalau kita ingin memiliki keluarga yang bahagia, ya, sebagai orang tua ingin melihat anaknya memiliki kesuksesan dan keberhasilan dalam hidupnya, mereka menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, mengasihi orang tua, menjadi anak yang takut akan Tuhan. Maka sebagai orang tua, kita harus mengupayakan, kita harus berjuang untuk menjadi orang tua yang selalu memberikan perhatian kita kepada anak-anak kita, dengan cara kita mendidik anak kita supaya mereka boleh menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang berbudi pekerti, menjadi anak yang mau hidup takut akan Tuhan. Dengan cara yang demikian, maka kita sebagai orang tua, kita akan melihat anak-anak kita akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan berhasil, mereka akan sukses, mereka akan membanggakan kehidupan orang tuanya. Dan itulah kebahagiaan yang akan kita alami. Maukah kita hidup bahagia? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini, marilah kita ambil keputusan untuk kita senantiasa hidup, berlindung, dan berharap kepada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh pemazmur. Dengan kita hidup berlindung dan berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka kita akan menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Yakin dan percayalah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat di dalam hati kami, tertanam dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong dan memampukan kami, agar supaya kami memahami dan melakukan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan beri hikmat, kemampuan kepada kami, supaya kami dapat melakukan setiap aktivitas kehidupan kami di sepanjang hari ini dengan baik. Dan biarlah setiap aktivitas yang kami lakukan boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera, berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami, bahkan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terima kasih sudah menyaksikan acara Morning Call pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sejahtera.